Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jawa Tengah, ada yang ingin saya tanyakan. Begini, Buya, saya kan bekerja di rumah sakit. Ibu mertua saya meninggal dunia dan saya yang mengetahui perjalanan sakitnya hingga wafat, yaitu terkena COVID-19. Karena saya benar-benar melihat beliau terkena COVID, waktu itu dari awal kewafatannya saya sudah kabarkan bahwa ibu mertua saya meninggal terkena COVID. Akan tetapi gara-gara berita yang saya sebar itu menjadikan keluarga istri saya, yakni para ipar saya, semuanya marah habis-habisan dengan saya. Sehingga saya dibilang mencoreng nama baik, memalukan dan segala macam. Sampai sekarang hubungan kami retak, istri saya juga ke bawah-bawah. Keluarga kami jadi bermasalah gara-gara berita yang saya lakukan itu. Mohon pencerahan Buya, apa yang harus saya lakukan? Di samping itu mereka juga mengatakan karena kebetulan ibu mertua saya juga tinggal bersama kami, sakitnya ibu mertua saya dianggap pun gara-gara kami karena kami juga tinggal di rumah sakit ketularan saya membawa penyakit. Padahal di sisi lain memang istri sangat tahu bahwa saya justru menjaga ibu. Kebetulan rumah kami juga rumah besar. Jadi sepanjang ini kami juga sangat menjaga urusan ibu mertua saya. Buya, ipar-ipar saya yang sangat menentang dengan kasus COVID ini sehingga mereka marah sekali menentang di saat kami sebut bahwa ibu mertua kami wafat karena COVID. Terima kasih Buya. Semoga Allah memberikan kepada siapapun yang wafat karena COVID maqam syahadah, mati syahid, seperti yang pernah disabdakan Nabi. Siapapun yang wafat dengan ta'un dari ahli la ilaha illallah, maka dia mati syahid. Apa arti mati syahid? Mati syahid adalah seketika dicabut nyawanya, habis dosanya. Nggak akan mencicipi sekecil pun neraka. Bahkan dosa apapun akan diampuni. Dosa apapun. Tapi orang nggak bisa, orang mati syahid itu nggak bisa diminta. Misalnya apa? Saya ingin melahirkan terus biar mati waktu melahirkan. Belum tentu anaknya sampai 20 nggak mati-mati. Orang mau di Medan Laga, saya pengen mati di Medan Laga, maju nggak mati-mati. Orang doa setiap hari minta, biarpun nggak boleh doanya. Ada minta mati COVID biar mati syahid, nggak se-COVID ada. Nggak bisa. Jadi mati syahid pilih oleh Allah. Artinya kalau ada orang wafat karena COVID mati syahid. Artinya kalau orang ini bukan mati yang rendah, bukan remeh. Ya nggak usah malu. Kenapa malu dibilang COVID? Yang dibilang COVID saja kok malu sampai disembunyikan sampai tadi apa? Marah kepada istighfar. Mungkin semoga saudara Anda mendengar suara ini. Nggak perlu malu. Cuman malu ini biasanya ada hubungannya. Mungkin dia selama ini orang keras menentang COVID nggak ada begitu mungkin. Tak taunya ada yang kena. Dia biarpun sudah kelihatan di matanya ibunya kena COVID masih menantang. Bilang rumah sakit mengcovidkan anak. Bukan ngomong. Mantunya kan orang bisa dipercaya bahwasanya kena COVID masa di-covidkan. Kan tahu tanda-tanda COVID dan sebagainya. Ada memang orang yang mengingkari. Kalau Anda mengingkari COVID dan sebagainya, itu urusan Anda. Akan tapi jangan bikin resah orang lain misalnya. Gara-gara orang tidak percaya dengan COVID, lalu dia seenaknya. Mungkin dalam keluarga itu saya cermati. Anda yang ngerti COVID, Anda mungkin yang percaya COVID yang bertanya. Sehingga Anda sampaikan Anda menjaga COVID. Anda yang menjaga biarpun Anda di rumah sakit karena Anda ngerti dan percaya COVID, Anda menjaga, iya kan? Tapi yang jadi masalah mungkin justru ipar-ipar Anda itu yang tidak percaya COVID sehingga seenaknya. Dia mengganggu orang lain sebetulnya. Permasalahannya bisa saja di sana. Karena dia tidak percaya COVID. Bahkan suatu ketika ada malah yang punya COVID, yang percaya COVID digojloki, dikeruyuk, dikerumunin sampai di ini kan. Nah ini kan bahkan kadang urusannya macam-macam. Ada apa kok tidak percaya dengan COVID dan sebagainya. Memang di sana ada ekstrim juga, COVID berlebihan sampai ada orang stres gara-gara karena COVID cepat mati karena dia stres dulu. Kadang-kadang ada hubungan dengan wallah alam politik dan sebagainya. Kita lihat di mata kita, saudara kita, ada kerabat yang meninggal dan sebagainya. Dan COVID ini bukan penyakit aib, bukan celah dosa, bukan syahid, mati syahid. Gejalanya flu seperti ini. Namanya flu. Maksud kami adalah biasa sajalah.
Jadi kan ya, kalau Anda tidak percaya dengan COVID, benarkah Anda tidak percaya atau hanya karena nuruti hawa nafsu, karena Anda sudah telanjur kelompok orang yang percaya dengan COVID, biarpun Anda sendiri kena, bibi Anda kena, ayah Anda kena, tapi Anda masih mempertahankan omongan tidak percaya dengan COVID. Kita perlu jujur kok. Kita perlu jujur. Dan memang kita tidak boleh nakut-nakut orang COVID. COVID itu flu, sekarang menjadi kayak flu biasa. Anda kalau sudah gejala COVID, Anda minum banyak, minum air hangat segala macam, selesai, seperti flu biasa. Hanya memang di saat dibarengi rasa takut yang berlebihan, berarti ada penyerang lain lagi selain pada virus tersebut. Ada yang menyerang lagi adalah psikis perasaan itu. Dia diserang sehingga menjadi terpuruk. Sehingga sebagian memilih untuk isolasi mandiri karena apa? Supaya tidak lebih parah COVID-nya. Karena apa? Di saat di rumah sakit mungkin dia masih sesak nafas begitu, tatanya lihat sebelahnya mati kena COVID. Oh, jangan-jangan giliran saya tambah stres ya. Jadi ada masalah lain, tapi yang jelas ada. Nggak perlulah kita mempertahankan sesuatu yang sudah terlanjur kita yakini salah, lalu kita mempertahankan enggak. Oh, nggak ada bukti. Bahkan ada di antara saudara kita yang dia adalah paling tidak percaya, tidak mau dengan COVID, akhirnya tobat, sudah kena COVID, tobat dia kena COVID. Saya ada, jangan biasa dengan, pokoknya yuk kita insyaf, nggak perlulah dengan kesombongan. Apa sih maksudnya? Kalaupun seandainya kalau seandainya kita masukkan bab khilaf fiqhiyah, kalau termasuk Anda yang tidak percaya dengan COVID, hargai yang percaya dengan COVID. Karena yang percaya dengan COVID ini, di saat duduk dengan orang dia akan waspada. Kalau Anda gerutak-gerutuk begitu, Anda nyakiti dia. Apakah Nabi ngajarkan semacam itu? Ini coba. Sehingga ditutupi kalau kena COVID, jangan kasih tahu. Sehingga suatu ketika kita tanya orang kena COVID, oh bukan, langsung bukan. Padahal sudah dapat informasi dari semua yang Anda mengatakan kena COVID. Bukan. Ada sebagian langsung, Buya, di-COVID-kan. Kalau memang ada yang meng-COVID-kan urusan rumah sakit. Kalau kami sampaikan pada Anda yang punya saudara kena COVID, bukan syukur karena kewafatannya, bersyukur kena COVID mati syahid. Selesai. Dikasih dokter ada COVID. Ada masalah karena rumah sakit main dan sebagainya, itu bukan urusan Anda. Saya ingin menjaga tentramnya ini. Maka ini lihat, gara-gara yang satu percaya dengan COVID tadi, yang satu percaya dengan COVID, yang tenaga medis tadi, mertuanya meninggal dunia, gara-gara menyebarkan salah saja, ngomongnya tadi apa? Memberitahu yang lain COVID, marah karena mencoreng, menjelekkan keluarga, karena menyebar keluarga kena COVID. Loh kok sampai derajat semacam itu, apa ini? COVID ada, tapi nggak perlulah kita takut berlebihan. Nggak perlu takut berlebihan. COVID ada, tapi biasa sih. Sekarang sudah mulai biasa kan? Semakin Anda biasa melawan itu, akan semakin mudah diselesaikan. Memang sebetulnya zaman sebelum ini pernah ada zaman wabah yang luar biasa. Dulu ada kolera, dulu ada ini. Cuman belum kan ada YouTube. Jadi orang nggak gampang dengar berita. Sekarang gara-gara YouTube ini ada informasi dikit-dikit dengar, kok seolah setiap hari suka COVID. Yang nggak kena COVID jadi kena COVID nanti. Karena perasaannya dulu, mentalnya dulu yang rusak. Maksud kami adalah biasa, jangan mengingkari begitu sampai Masya Allah, sampai goda yang percaya, tiba-tiba dikerumunin, dikeroyok, dia percaya COVID, dikerongkok. Sehingga ini orang di masjid pun karena dia nggak percaya COVID, sebenarnya seenaknya sendiri. Bahkan marah sama orang, apa COVID apa? Lah orang percaya dengan COVID dipaksa. Anda tidak punya hati. Dia bapaknya meninggal, anaknya meninggal. Anda memang sehat, tapi jangan siksa orang lain. Maksud kami ini, pengen reda deh kita ini, jangan masuk di tadi ada keluarga sampai ribut begitu tuh, lihat. Cuman di sisi lain maka kuping Anda jangan gampang banyak mendengar berita COVID ada, memang ada. Tapi itu dari pertanyaan tuh uniknya juga ya. Dia tidak percaya COVID kan keluarganya, sampai di COVID kan malu. Dia mengatakan ibunya ketularan dari dia. Loh kok bisa ketularan apa? Ketularan COVID. Sebenarnya dia percaya tanpa sadar, mengakui percaya ibunya keluaran gara-gara kamu kan di rumah sakit kena COVID gara-gara kamu. Dia nggak percaya COVID tapi mengatakan ibunya ketularan COVID. Memang orang bingung kadang-kadang semacam ini. Dia percaya COVID tapi ibunya ketularan COVID gara-gara kamu. Marah lagi. Sebetulnya kan luapan amarah karena adik yang merawat ibunya yang di rumah sakit tadi terlanjur menyebutkan sehingga marah. Kemudian saya pesan lagi yang lain, jangan katakan misalnya kalau Anda, semoga Anda sehat, kalau ada keluarga Anda atau siapapun kena COVID, jangan katakan ketularan ini, ketularan itu. Jangan katakan ketularan siapa, jangan mengatakan, karena bisa saja bukan begini loh ya.
Ada seorang laki-laki sehat kekar. Sehat dia. Cuman dia termasuk orang yang ceroboh tadi, di luar pergaulannya banyak. Di rumah tiba-tiba istrinya kena COVID. Setelah istrinya kena COVID sampai mungkin meninggal atau sehat. Baru giliran setelah istrinya suaminya. Lalu suaminya berkata, aku ketularan istri saya. Kan begitu bahasanya. Padahal sebetulnya bukan begitu kisahnya. Dan hanya Allah yang tahu. Akan tetapi istrinya itu karena fisiknya lemah. Suaminya itu yang sering keluar sama orang membawa virus tersebut. Sampai kepada istrinya. Di saat dia menjaga istrinya, dia mulai panik, dia baru ketularan karena dia lemah fisiknya. Jadi sebenarnya dia dulu yang membawa kepada istrinya, baru kepada istrinya ke dia. Sudah menuduh istrinya nularin. Makanya jangan sekali mengatakan aku ketularan oleh kamu. Jangan. Kita tidak tahu. Sudah kalau ketemu orang COVID, itu sudahlah. Kita menjaga jarak, kita tetap sayangi dan seterusnya. Ini problem kompleks ini. Kita tidak ingin, Masya Allah, ini problem di negeri ini sudah luar biasa, problem agama. Gara-gara COVID rumah berantem nih, sama iparnya nggak akur. Bahkan mungkin ada yang di rumah sakit sudah ngerawat dengan serius, dimusuhi. Kan tepuk tangan setan, wong adiknya yang di rumah sakit dia lebih tahu. Bahkan dia mengatakan perjalanan sakitnya saya yang ngurusi, saya tahu, dimusuhi. Lah ini kan silaturahmi terputus. Jadi biasa, COVID ada, jangan dikatakan tidak ada. Cuma tidak perlu berlebihan, kita ketakutan, biasa saja. Jaga darah, ini sebagainya. Hargai orang yang mempercayai COVID. Kalau Anda tidak percaya COVID, sudah ada yang sakit. Kadang-kadang tidak percaya COVID itu bukan karena betul-betul dengan keyakinannya. Emosi sudah teranggul, saya ikut madhab yang mengatakan tidak ada COVID. Madhab tidak COVID. Sehingga apa? Sehingga akhirnya menjadi perselisihan semacam itu. Cuma di sisi lain kami himbau kepada siapapun, jangan berlebihan. Sehingga orang pada ketakutan. Kalau flu langsung ini, ya sudah, kalau flu jaga diri. Termasuk kami kalau keluar, kami menjaga santri. Jadi kalau kami kebetulan harus keluar, ada hajat apapun, saya balik, saya tidak mau duduk dengan santri. Saya jaga mereka. Saya tahu diri. Saya menjaga mereka. Seperti itu ya. Jadi saya, makanya sholat saya minta dipinggirin dulu. Saya menjaga, saya meminggir dulu. Kemudian juga biasanya makanya sholat saya pinggir. Sebenarnya saya menjaga santri itu. Lalu baru ketemu orang, saya sholatnya di pinggir. Saya menjaga mereka. Dan saya menghindari salaman daripada santri. Kenapa? Kalau saya salaman nanti saya akan memindahkan. Mungkin ada santri yang sedikit agak bilek mencium tangan saya atau bagaimana atau nyentuh tangan saya, pindah ke tangan santri. Saya menghindari. Demi santri. Dan penyakit COVID bukan celah dan aib. Adalah mati syahid. Sebetulnya bukan yang lain. Misalnya ada orang mungkin malu dengan AIDS, penyakit AIDS. Tapi kami sampaikan, tidak semua yang kena AIDS juga adalah orang yang nakal loh ya, hati-hati. Bukan aib juga loh ya. Ada seorang wanita solehah ketularan sama suaminya. Dan suaminya pun ketularan bukan karena zina, bisa jadi. Mungkin karena suntik obat narkoba dan sebagainya, bisa jadi. Jadi tidak serta-merta misalnya AIDS juga. Pokoknya jangan deh merendahkan deh, kalau sakit orang sakit kok direndahkan lagi. Hanya barangkali kalau orang mati kena AIDS ini karena umumnya AIDS adalah ada hubungannya dengan seks bebas dan sebagainya, maka sedikit ditutupilah, jangan dibilang mati kena AIDS. Mungkin ini layak untuk wajar ditutupi. Tapi kami sampaikan, orang yang mati karena AIDS bukan serta-merta dia adalah orang jelek. Saya khawatir nanti bandingkan antara AIDS dengan COVID. Ada orang kena AIDS wanita solehah. Cuman karena suaminya, dan suaminya tuh orang baik. Tidak tahu ketularan karena apa, mungkin waktu itu ngerawat temannya yang lagi sakit, berdarah, darahnya ada luka dan sebagainya, bagaimana. Dan dia tidak tahu sebabnya dari mana, mungkin itu semuanya. Hanya memang banyak menularnya penyakit AIDS adalah misalnya, adalah dengan hubungan seks yang bebas karena tidak ini. Dan kami sampaikan juga yang kena penyakit AIDS. Kami rindu untuk bertemu dengan mereka yang diuji Allah dengan kena virus HIV itu. Takutlah kepada Allah, jangan menjadi orang putus asa. Anda punya kehidupan istimewa di akhirat nanti. Jangan sampai yang sudah kena HIV menjadi orang putus asa. Pun saya sudah kena HIV, biar orang lain juga kena. Lalu melakukan zina sana sini menularkan penyakit, ketahuilah hukuman Allah lebih pedih, hukuman Allah mengerikan. Yang sudah kena penyakit AIDS misalnya, ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Mungkin Anda memang punya masa lalu yang kelam, tapi dengan sakit itu akan Allah hapus. Maka tetap jaga diri. Kalau seharusnya menikah, ngomong kepada calon pasangannya bahwa Anda kena penyakit itu, agar di saat berhubungan bisa saling menjaga. Jangan menutup, bahkan jangan terlintas di hati Anda ingin merusak orang lain. Naudzubillah. Sudah diseksa di dunia, akan diseksa lagi di akhirat. Tapi menjaga. Kalau harus menikah, tunjukkan kalau Anda kena AIDS, kena HIV, kemudian nanti cara hubungan seperti itu, ada caranya menurut petunjuk dokter agar tidak menular. Selesai insya Allah.
Semoga Allah menjaga semuanya. Panjang kemana-mana nanti. Karena memang sedih sekali kita mendengar dua kubu ini. Sampai urusan vaksin berantem. Ya nggak apa-apa tidak vaksin, tapi tolong minum sehat. Minum sehat. Madu, segala macam. Nggak apa-apa, dia tidak paksain vaksin. Tapi kalau tidak vaksin berangkat dari meniadakan COVID ini kan akhirnya menjadikan orang sewenang-wenang terhadap yang lainnya. Sebab ini bisa masalah berat. Yang percaya COVID dia percaya, yang tidak seenaknya. Apakah tidak menjadikan hidup tidak enak? Maka biarpun Anda tidak percaya adanya COVID, Anda harus punya akhlak. Jaga yang percaya adanya COVID, jangan ganggu perasaannya. Anda menjaga diri maka istimewa. Hidup indah. Sudah selesai. Baik, kami sampaikan pada Anda yang bertanya, Anda sabar. Anda harus sabar dan Anda tidak boleh membalas dengan kebencian. Pada suatu ketika nanti Allah akan membalikkan hati ipar-ipar Anda akan menjadi bangga dengan Anda karena apa? Yang merawat ibundanya adalah Anda. Dan semoga saudara Anda mendengar suara ini dan selesai setelah ini Anda akan menemukan kemesraan dalam rumah Anda dan keluarga Anda. Wallahu a'lam bishawab.